bahwa kita makin banyak utangnya. Masalahnya adalah seperti dikatakan Sri Mulyani, apakah utang itu memang untuk seluruh rakyat atau utang itu untuk pembiayaan konglomerat? Apakah utang-utang yang ada, uang-uang yang ada itu benar-benar digunakan untuk membangun ekonomi rakyat atau untuk ekonomi konglomerat yang kebetulan dekat dengan kekuasaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Walaupun libur, tetap kita menguber berita-berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi ini menjelang akhir tahun, kita penting berefleksi atas perjalanan bangsa ini satu tahun kemarin 2020 yang pastinya tidak mungkin dilupakan oleh seluruh umat manusia. Karena pada tahun inilah kita mengalami pandemi COVID-19 yang membuat hidup kita sangat susah ya. Di mana aktivitas tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika kita berkerumun, justru yang terjadi adalah tindak pidana dan penahanan sebagaimana yang dialami oleh Habib Rizik Syihab ya. Tapi ini menarik, ada berita dari fifa.co.id ya soal utang. Kaleidoskop 2020, utang Republik Indonesia 10 terbesar dunia, nyaris 6.000 triliun rupiah. Luar biasa ya. 6.000 triliun rupiah itu lebih dari APBN ya. APBN sendiri 2.500, jadi 2 kali APBN kita ya, utang Republik Indonesia. Kita bacakan. FIFA tahun 2020 menorehkan catatan pahit dalam buku utang Indonesia. Pemerintah menarik utang yang besar guna meredam anjloknya ekonomi akibat wabah COVID-19 yang merebak dari Wuhan, Cina akhir 2019. Pada masa pandemi, pemerintah harus menggelontorkan belanja negara yang lebih besar dari pendapatannya. Sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mengalami defisit di atas 3% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kementerian Keuangan memperkirakan defisit APBN 2020 akan melebar dari target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar 1.039,2 triliun atau 6,34% dari produk domestik bruto PDB. Dengan adanya defisit yang besar, pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan APBN lainnya, termasuk melalui utang. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang yang dibuat di tengah masa krisis untuk selamatkan rakyat. Untuk selamatkan rakyat dan juga selamatkan konglomerat ya. Cuman masalahnya porsi rakyat atau porsi konglomerat. Makanya ada saja orang yang nyinyir ke saya itu utang-utang. Ya enggak apa-apa, wong itu utang untuk selamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia, ujar Sri Senin 2 November 2020. Kadang-kadang kata-kata nyinyir ini kata-kata yang bagaimana ya? Sepertinya melakukan sebuah penghinaan. Membuat seorang yang kritis menjadi orang yang kurang kerjaan. Karena kata-kata nyinyir itu kata-kata yang tidak enak lihatnya. Padahal kita harus tahu bahwa kritik itu kan juga membangun ya. Jadi dengarkan saja kritiknya. Kalau memang benar ya kita ikuti. Kalau tidak benar ya biarkan saja, namanya juga kritik. Kenapa harus dikatakan nyinyir kalau orang mengkritik? Padahal faktanya kan tidak semua utang itu tepat sasaran kadang-kadang. Bansos saja misalnya di korupsi ya. Lantas bagaimana alur penambahan utang Indonesia di masa pandemi ini? Berikut FIFA rangkumkan dalam Kaleidoskop 2020. 1. Pemerintah butuh pembiayaan 1.039,2 triliun rupiah untuk APBN 2020. Defisit atau kebutuhan pembiayaan APBN yang
dalam Perpres 72 tahun 2020 ditargetkan sebesar 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB Indonesia pada dasarnya melonjak drastis dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN tahun anggaran 2020. Sebelum COVID-19 terdeteksi di Wuhan, Cina, dan sebelum merebak ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kebutuhan pembiayaan APBN 2020 ditargetkan sebesar 307,2 triliun atau sebesar 1,76%, artinya naik sekitar 70%. Pembiayaan yang melonjak tersebut ditetapkan dalam Perpres 72 tahun 2020, berasal dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, dan pemberian pinjaman. Kemudian kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya termasuk berbagi beban dengan atau burden sharing Bank Indonesia. 2. BI dan Kementerian Keuangan berbagi beban. Akibat lonjakan defisit yang terjadi dalam APBN 2020 karena penanganan COVID-19, Bank Indonesia melibatkan diri untuk membiayai APBN. Hal itu dilakukan melalui skema berbagi beban atau yang kemudian menjadi biasa disebut kebijakan burden sharing. Kebijakan itu dimulai setelah ditandatanganinya surat keputusan bersama SKB oleh Gubernur BI dan Menteri Keuangan. SKB terbagi menjadi dua, yakni SKB 1 dan SKB 2 yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri. SKB 1 pada 16 April 2020 memperbolehkan BI untuk membeli surat berharga negara SBN di pasar perdana. Sementara itu melalui SKB 2 pada 7 Juli 2020, pemerintah dan BI akan membagi beban pembiayaan berdasarkan kelompok barang publik dan barang non-publik. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan sampai dengan 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan SKB 1 sebesar 75,86 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, Green Shoe Option, GSO, dan Private Placement. Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN 2020 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan SKB 2 berjumlah 397,56 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan dan pembagian beban dalam APBN 2020 guna program pemulihan ekonomi nasional sebesar 473,42 triliun rupiah, kata Peri 17 Desember 2020. Selain itu, Bank Indonesia, kata Peri, juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah atas penerbitan SBN untuk pendanaan non-public goods UMKM sebesar 114,81 triliun dan non-public goods korporasi sebesar 62,22 triliun sesuai SKB 2. 3. Utang meroket. Bank Indonesia mengumumkan utang luar negeri Indonesia kembali naik pada Oktober 2020 menjadi 413,4 miliar US dollars atau sekitar 5.828,94 triliun, kurs 14.100 per dolar AS, lebih tinggi dari posisi akhir September 2020 sebesar 408,5 miliar US dollars. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Oktober 2020 sebesar 38,8%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,1%. Sementara itu, Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang pemerintah per akhir November 2020 sebesar 5.910,64 triliun rupiah. Sebagian besar utang pemerintah dari surat berharga negara SBN 5.085,04 triliun. Total utang dari pasar SBN domestik yaitu 3.891,91 triliun rupiah dan SBN valuta asing atau falas yaitu 1.193,12 triliun rupiah. Sisanya berasal dari pinjaman yaitu 825,59 triliun rupiah, terdiri dari pinjaman dalam negeri 11,55 triliun dan pinjaman luar negeri 814,05 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada bulan Juni itu sebesar 38,13%, lebih tinggi dari rasio utang pemerintah terhadap PDB pada Januari 2020 yang sebesar 4.817,55.
angka-angka semua ya, sobat era sekalian, tapi bayangkan bahwa utang kita itu hampir 6.000 triliun rupiah ya. Pengelolaan utang pemerintah telah diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. Undang-Undang Keuangan Negara membatasi defisit APBN sebesar 3% dari rasio PDB, serta batas maksimal rasio utang sebesar 60% PDB. Namun dengan adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020 pada 31 Maret 2020, defisit pembiayaan APBN bisa dimungkinkan di atas 3%. Ya. Jadi defisit itu bisa dari 3%. Indonesia masuk daftar 10 negara dengan utang terbesar di dunia. Bank Dunia merilis International Debt Statistic IDS 2021 pada Oktober 2020. Data statistik setebal 194 halaman tersebut merinci utang banyak negara-negara di dunia hingga akhir 2019. Mulai dari besaran total, sumber utang hingga rasio utang. Berdasarkan data tersebut, 10 besar negara dengan utang terbesar adalah China, berada pada posisi pertama dengan total utang luar negeri mencapai 2,1 triliun US dollar. Diikuti Brazil 569,39 miliar US dollar, India 560,03 miliar US dollar, dan Rusia 490,72 miliar US dollar. Setelahnya baru Meksiko 469,72 miliar US dollar, Turki 440,78 miliar US dollar, dan Indonesia dengan nilai utang 402,08 miliar US dollar. Kemudian Argentina 279,30 miliar US dollar, Afrika Selatan 188,10 US dollar miliar, dan Thailand yaitu 180,23 miliar US dollars. Tapi jangan lupa ya, ini sampai akhir 2019. Belum masuk 2020 di mana utang kita meningkat. Ya, sobat RH sekalian, ini untuk pengetahuan kita saja ya. Saya sendiri bukan seorang ekonom, tapi angka-angka ini kan sebenarnya angka yang publik juga perlu tahu bahwa kita makin banyak utangnya. Masalahnya adalah seperti dikatakan Sri Mulyani, apakah utang itu memang untuk seluruh rakyat atau utang itu untuk pembiayaan konglomerat ya? Apakah utang-utang yang ada, uang-uang yang ada itu benar-benar digunakan untuk membangun ekonomi rakyat atau untuk ekonomi konglomerat yang kebetulan dekat dengan kekuasaan? Karena sebagaimana yang sering disitir atau dikatakan Rizal Ramli, ini adalah soal keberpihakan. Nah, soal keberpihakan inilah yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi kalau keberpihakannya kepada UMKM, usaha menengah kecil dan menengah, ya, masyarakat menengah ke bawah yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, maka insya Allah semua utang-utang tersebut memang untuk menyelamatkan kehidupan rakyat. Tapi kalau misalnya keberpihakannya lebih pada para konglomerat yang mau kolaps misalnya, dan kemudian memperoleh skema bantuan pemerintah karena dekat dengan kekuasaan, maka disitulah sesungguhnya hutang atau uang-uang yang digunakan itu menjadi tidak adil. Tidak sesuai dengan pasal 33 bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan, maksudnya adalah tentu keluarga besar yang harus diutamakan terlebih dulu. Lalu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara, ya. Dan bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran konglomerat. Jadi sekali lagi, soalnya adalah bukan bahwa kita itu hutang atau tidak hutang. Kalau memang hutang itu merupakan jalan, maka jalan tersebut harus dipastikan memang untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul-betul untuk kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bukan kepentingan para konglomerat yang barangkali perlu disuntik dana besar-besaran karena usahanya kolaps. Dan belum tentu juga mereka kemudian ingin betul-betul merecovery usahanya untuk kepentingan rakyat banyak. Bisa jadi kemudian justru dalam kesempatan-kesempatan seperti ini mereka bisa saja mencari celah untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri
sambil menunggu ekonomi ini rebound setelah misalnya krisis berlalu, COVID-19 berlalu. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan pemerintah kita terus dan tetap menjadi pemerintah yang pro rakyat banyak. Pro pada kesejahteraan rakyat semuanya dan bukan pemerintahan oligarkis yang dikuasai oleh segelintir elit-elit bisnis yang menguasai perekonomian negara dan juga menguasai kekuasaan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.